Selamat siang teman-teman. Sebelumnya selamat datang di kelas literasi bahasa Indonesia pertama. Karena ini baru pertama kali aku ngajarin literasi bahasa Indonesia di sini. Dan mohon maaf kalau belum bisa on cam dulu karena di sini lagi ada hujan, jadi kayak sinyalnya juga nggak terlalu bagus. Perkenalkan, nama aku Kansa Zara Masika, bisa dipanggil Tata. Aku di sini selaku tutor dari literasi bahasa Indonesia. Oke, mungkin kita langsung next saja. Jadi sebelum masuk ke soal-soal yang mau kita bahas hari ini, aku tuh mau ngingetin dulu beberapa hal penting terkait literasi bahasa Indonesia yang aku rasa ini bakal berguna banget ketika kalian tuh nanti mau mengerjakan soal untuk SNBT. Pertama itu baca soal itu terlebih dahulu. Jadi kan ketika ada soal literasi bahasa Indonesia, biasanya ada satu soal cerita panjang. Terus dari soal cerita itu kita ada dua atau tiga soal atau bahkan kadang sampai empat soal mengenai cerita tersebut. Nah, dibandingkan kita baca ceritanya dulu baru baca soal, biasanya kita kan lupa ya. Jadi kayak better buat baca soalnya dulu apa sih yang dimau sama nomor satu misalnya sama nomor dua, baru kita baca cerita atau teksnya. Yang kedua itu sering-sering buat latihan skimming sama scanning. Skimming sama scanning itu adalah dua hal yang berbeda, teman-teman semua. Kalau misalkan skimming itu kita baca cepet aja, yang penting kita dapat apa yang kita mau. Kalau scanning tuh baca cepet tapi teliti. Kayak misal, kalau kita disuruh cari tanda baca yang salah, atau kita disuruh cari ada kalimat yang gak baku atau gimana nggak sih, itu tuh biasanya kita gunanya scanning. Sementara kalau skimming itu untuk memahami apa yang ada di dalam suatu teks bacaan. Yang ketiga itu perbanyak kosakata baru. Sebenarnya tips ini tuh mirip banget sama kalau misalkan kita belajar bahasa Inggris. Kita harus upgrade terus, kayak harus tiap hari itu bertambah lah kosakatanya. Nah, hal ini sama juga di bahasa Indonesia. Karena meskipun kita sehari-hari pakai bahasa Indonesia, ketika ujian itu biasanya bahasa-bahasanya lebih kompleks, kata-katanya lebih kompleks. Jadi kalau bisa tiap hari mungkin adalah 5 sampai 10 kosakata baru yang kita pelajari, berikut juga artinya atau mungkin sinonimnya, antonimnya, karena itu akan sangat membantu ketika kita ada pertanyaan makna dari kata itu apa sih, atau kayak antonim dari kata itu apa, sinonimnya apa, dan lain sebagainya. Yang keempat itu adalah sering-sering baca buku. Karena semakin kita sering baca buku, kita bisa latihan skimming scanning, kita bisa perbanyak kosakata baru, dan kita jadi lebih terbiasa gitu membaca teks-teks yang panjang. Yang keempat, yang kelima, udah pasti banyak-banyak latihan soal. Ini nggak harus di literasi bahasa Indonesia doang, tapi di semua mata pelajaran yang nanti kalian akan ujian, itu perbanyak latihan soal, karena practice makes perfect. Jadi kayak, kalau kalian mau dapat hasil yang bagus, ya sering-sering latihan, karena dengan latihan kalian akan terbiasa. Dan terakhir, jangan lupa untuk berdoa sebelum dan setelah ujian biar dilancarkan selama mengerjakan ujiannya. Jadi mungkin ini kayak intermezzo aja hal-hal penting yang aku rasa bisa kalian take notes supaya nantinya kalian mengerjakan soalnya itu lebih mudah. Nah, teman-teman, di sini aku mau nerapin sistem belajar 1 menit dan bahas. Jadi nantinya kan aku akan nyediain aku akan tampilin soal, aku bakal pasang timer 1 menit, dan aku mau kalian buat jawab dengan nge-PC aku di Zoom ini, jawaban kalian entah itu A, B, C, atau D, baru nanti di slide selanjutnya itu kita bahas. Kira-kira bisa dipahamin nggak teman-teman kalau yang ini? Halo, oke, oke. Karena kayaknya udah pada siap juga, kita langsung lanjut aja ya ke soal pertama. Oke, silahkan teman-teman 1 menit dari sekarang.
Oke, cara PC-nya itu bisa kamu klik di abis itu, everyone-nya itu diganti. Benar, kata Fash. Diganti ke aku, Saset. Atau di kolom chat juga nggak apa-apa deh, guys. Kata PC. Oke, oke. Karena udah pada jawab dan waktu 1 menitnya juga habis, aku langsung aja next ke jawabannya apa ya kira-kira. Oke, jawabannya benar yang A. Nah, sebenarnya ini masih umum banget sih, maksudnya kayak masih basic banget. Kita cuma disuruh cari inti bacaan di atas. Tapi satu hal yang mau aku take notes adalah ketika kita ditanyanya di sini adalah inti bacaan, kita kan di sini ditanyanya inti bacaan ya guys. Kita tuh harus mencari inti dari keseluruhan satu paragraf di sini. Jadi nggak boleh cuma salah satunya aja. Karena kita di sini nggak menyimpulkan, tapi kita di sini nyari inti bacaan. Apa sih yang dibahas oleh bacaan ini gitu. Makanya yang benar itu adalah yang A. Karena dia ngomong, Dinas Perhubungan Gunung Kidul telah melakukan kajian terhadap moda transportasi di wilayah tersebut. Yang dimana dari judulnya aja kita udah tahu nih, dia penataan angkutan umum di Gunung Kidul. Angkutan umum ini kan sama dengan moda transportasi kan. Terus di sini dia ngomong di paragraf satunya, Dinas Perhubungan Gunung Kidul melakukan kajian terhadap penataan angkutan di daerah tersebut. Armada angkutan perkotaan nih, faktanya nih, armada angkutan perkotaan yang ada ternyata menambah beban konsumen, terutama yang berasal dari daerah-daerah, sehingga angkutan perkotaan atau angkot akan dilebur menjadi satu dalam angkutan pedesaan. Makanya kenapa eh, jawaban yang benar itu adalah yang A. Mungkin kita bahas satu-satu ya, kenapa yang lain tuh salah gitu. Yang B, kajian angkutan di Gunung Kidul menyimpulkan perlunya penataan angkutan di daerah tersebut. Kalau ini tuh lebih kayak hasilnya apa sih? Karena dia bilang kan, menyimpulkan. Ini lebih ke hasil dari kajiannya tuh apa gitu, bukan apa yang dilakukan. Sementara kan inti bacanya adalah Dinas Perhubungan tuh melakukan kajian loh terhadap angkutan umum di Gunung Kidul, intinya gitu. Terus yang C, pemerintah daerah Gunung Kidul akan melakukan peleburan. Kalau ini adalah fakta lapangan atau solusi yang diberikan setelah adanya kajian yang dilakukan. Jadi ini juga salah. Kalau aku centang. Ini juga salah. Terus yang D, moda transportasi di Gunung Kidul tidak cukup efektif. Ini juga jatuhnya hasil dari kajiannya. Hasil dari kajiannya sama kayak yang B ini. Nah, yang E, terjadi penyusutan jumlah angkutan yang signifikan. Nah, ini juga fakta lapangan dari hasil kajian. Jadi bisa kita simpulin, yang paling umum dari semua ini, inti bacaannya itu mengenai Dinas Perhubungan melakukan kajian. Oke, aku next ya. Oke, sekarang soal kedua masih dengan teks yang sama. Boleh aku kasih 1 menit, terus jawab di kolom chat.
Oke, ini ada yang jawab beda nih. Ada C, D, sama E. Oke. Oke, thank you teman-teman. Sekarang kita bahas ya, jawabannya kira-kira yang mana. Nah, di sini ditanya, sebelum itu karena ini kalian jawabannya beda-beda, jadi biar seru kita bahas dulu, baru kita next ke jawabannya harus apa. Oke, di sini pertanyaannya, pernyataan mana sih yang tidak berhubungan dengan isi bacaan? Kalau kita ditanya pernyataan mana sih yang tidak berhubungan dengan isi bacaan, itu sebenarnya sama aja dengan mana sih yang salah, mana sih pernyataan yang salah. Jadi kita cukup cari mana kira-kira pernyataan yang salah dari semua ini. Gimana sih? Oke. Dah. Oke, kita bahas satu dari angkutan perkotaan ternyata menambah beban konsumen. Ada nggak di sini? Ada ternyata teman-teman di sini nih. Armada angkutan perkotaan ternyata menambah beban konsumen. Berarti kita bisa tahu kalau yang A ini dia faktanya salah. Eh, dia itu salah. Kenapa salah? Karena dia itu benar, pernyataan yang benar dan ada di paragraf 2. Di kalimat 2, sorry. Ada di kalimat 2. Nah, selanjutnya B. Penumpang dari desa tidak harus naik angkutan Penumpang dari desa harus naik angkutan lebih dari satu kali untuk menuju pusat pemerintahan. Kira-kira ada nggak kalimat ini? Ternyata ada juga nih teman-teman. Itu ada di kalimat 3. Ini kan 1, 2, ini 3 nih. Para penumpang yang berasal dari desa terpaksa berganti angkutan untuk sampai ke kota. Sama aja kayak penumpang dari desa harus naik angkutan lebih dari satu kali. Karena kan dia terpaksa berganti. Ketika berganti, otomatis dia akan menaiki lebih dari satu angkutan. Jadi, yang ini itu juga merupakan pernyataan yang sesuai atau benar. Makanya yang ini salah. Karena dia benar dan ada di kalimat 3. Oke, ini kan tadi jawabannya ada 3 ya. Ada C, D, sama E. Oke, kita dari E dulu deh. Penumpang semakin berkurang sehingga banyak angkutan yang tidak beroperasi. Nah, sebenarnya ketika kita nanya hal ini, kita coba baca dulu nih, ada nggak kira-kira? Nah, di sini itu ada di, nih, di samping itu, jumlah kendaraan khususnya Angkudex dan angkot juga semakin menyusut karena dijual keluar daerah atau tidak diperpanjang izin trayek ya, akibat semakin sepinya penumpang. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan jumlah kendaraan ini semakin menyusut karena semakin sepinya penumpang. Jadi bisa sama aja kayak yang penumpang semakin berkurang. Berkurang. Kenapa berkurang? Berkurang ini kan sama dengan kata sepi ya, semakin sepi. Sehingga banyak angkutan yang tidak beroperasi. Jadi karena penumpangnya semakin berkurang, akhirnya kendaraan-kendaraan tuh menyusut. Menyusut sama aja dengan tidak beroperasi. Karena mereka dijual ke daerah-daerah. Karena ya nggak ada pemasukan gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalkan yang ini dia juga salah. Kenapa? Karena dia merupakan pernyataan yang benar atau sesuai. Dan ada di kalimat keempat berarti. BTW guys, kalau misalkan nanti kalian kayak ada yang nggak ngerti atau mau nanya, boleh langsung on mic aja ya. Oke, lanjut yang D. Terjadi perubahan jumlah kendaraan di Gunung Kidul. Nah, ini sebenarnya menarik nih. Karena ini tuh eh, ada di kalimat terakhir juga. Di samping itu, jumlah kendaraan khususnya Angkudes dan angkot juga semakin menyusut karena dijual keluar daerah. Kalau semakin menyusut, kan dia tadi semakin berkurang ya. Anggaplah di daerah tersebut ada 10 angkot. Cuma karena dijual-dijual, jadi cuma ada 7 angkot misalnya. Nah, kalau misalkan cuma ada 7 angkot, kira-kira ada perubahan jumlah kendaraan nggak di Gunung Kidul? Ada dong. Makanya yang ini juga salah. Karena dia merupakan fakta yang benar
dan dia ada di kalimat 4. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Biaya perpanjangan trayek yang mahal membuat pemilik angkutan tidak memperpanjang izin trayeknya. Kenapa sih ini salah? Karena kita di sini nggak ada ngomongin biaya perpanjangan trayek. Kita di sini cuma ngomong di samping itu jumlah kendaraan khususnya angkot dan angkot juga semakin menyusut karena dijual keluar daerah atau tidak diperpanjang izin trayeknya akibat semakin sepinya penumpang. Jadi nggak ada nih ngomongin trayek yang mahal. Kita nggak ada ngomongin kata mahal di sini. Jadi alasan pemilik angkutan tidak memperpanjang izin trayeknya itu bukan karena mahal, melainkan karena apa? Melainkan karena semakin sepinya penumpang. Jadi kurang efektif. Makanya ini merupakan jawaban yang benar. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, jawaban yang benar itu adalah C. Oke, bisa dipahami nggak teman-teman? Yang tadi mungkin masih salah jawabannya. Oke, semoga bisa ya. Kalau misalkan nggak bisa nanti kita tanya aja. Oke, selanjutnya kita mau ke soal ketiga. Ini kalian boleh boleh kerjain yang ketiga dulu ya. Aku kasih 1 menit. Oke, oke, udah pada kasih jawaban semua. Katanya yang tiga itu jawabannya B, 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 B. Oh, ini udah ngerjain nomor 4 juga nih ya. Oke, yaudah kalau gitu aku sekalian aja deh. Apa 1 menit lagi buat yang belum jawab nomor 4 boleh dijawab dulu. Habis itu kita bahas dua-duanya langsung. Oke, udah pada kasih jawaban semua sepertinya. Oke, kita bahas yang nomor 3 dulu. Ini yang tiga kompak semua. Jawabannya yang B katanya. Oke,
ketika kita ngomongin ide pokok ya teman-teman di sini. Di sini kan pertanyaannya ide pokok bacaan di samping. Ini karena aku screenshotnya di bawahnya, jadi sorry salah. Oke. Ide pokok bacaan di samping tuh apa sih kira-kira teman-teman? Nah, ide pokok tuh sesimpel sebenarnya mirip-mirip sama apa sih yang dibahas, gagasan utamanya apa sih? Yang mau disampaikan tuh tentang apa sih? Topik besarnya tuh apa? Jadi ketika kita ngomongin ide pokok, udah pasti kita ngomongin gagasan utamanya. Apa yang mau dia bawa, apa yang mau disampaikan oleh teks ini. Nah, kalau ada judul kayak gini, sebenarnya ini udah gampang teman-teman. Karena di sini kan ada judul nih. Membaca naskah lontar lombok. Judul tuh biasanya apa sih teman-teman? Judul tuh kan biasanya highlight dari apa yang dibahas. Atau topik utama dari apa yang dibahas gitu. Yang dikembangkan menjadi sebuah judul. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu soal kayak gini, itu dalam 5 sampai 10 detik teman-teman udah bisa ngerti, udah bisa kasih jawaban seharusnya. Caranya gimana? Caranya adalah kalau misalkan ada judul kayak gini, kalian cukup baca judulnya aja dan baca satu kalimat pertama dari masing-masing paragraf. Jadi yang ini misalkan, etnis Sasak Lombok, Nusa Tenggara, etnis Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat memiliki seni budaya yang beragam. Salah satu di antaranya adalah naskah lontar. Oke, ini sampai kalimat kedua boleh dibaca. Terus yang ini tradisi membaca naskah lontar biasanya dilakukan pada acara tertentu, bla bla bla. Berarti kalau yang nomor satu ini ngebahas salah satu kekayaan seni budayanya itu adalah naskah lontar, yang nomor dua ini ngebahas kalau naskah lontar biasanya diselenggarakan pada acara tertentu. Terus kalau yang nomor tiga, salah satu pembaca cakepan yang relatif populer adalah nari ala Amak Nurmini atau Mimi. Nah, kalau misalkan di sini kan udah ada salah satu pembaca cakepan. Cakepan tuh apa ya? Kok nggak ada hubungannya? Langsung sama naskah Lantar Lombok atau dia nggak ngomongin naskah Lantar Lombok. Berarti biasanya ini udah paragraf yang menjelaskan lebih terperinci. Berarti bisa teman-teman abaikan aja kalau kita mau mencari ide pokok. Jadi kita bisa nyarinya antara nomor satu sama di dua. Oke, sekarang kita lanjut nih ke jawabannya. Kita coba seleksi ya. Yang A, kekayaan budaya Lombok. Benar, dia ngomongin kekayaan budaya Lombok. Tapi yang diomongin ini nggak semua. Ini terlalu general, terlalu umum, teman-teman. Makanya yang ini salah. Karena di sini dia cuma ngomongin salah satunya naskah lantar atau takepan. Berarti yang nomor A ini udah pasti salah. Nah, yang B, membaca naskah lontar sebagai tradisi di Lombok. Ini kan mirip banget ya sama yang judulnya. Bisa dibilang ini hampir-hampir jadi topik utamanya lah. Karena di sini semuanya dia ngomongin naskah lantar, naskah lantar, naskah lantar gitu. Naskah lantar biasanya diselenggarakan gimana sih? Terus naskah yang dibaca di acara tersebut gimana sih cara bacanya? Terus habis itu naskah lontar itu isinya apa aja? Berarti ini hampir memenuhi. Oleh karena itu yang B coba kita hold dulu. Kita lihat ke yang C. Oke, pembaca lontar yang populer di Lombok. Ada nggak sih dia ngomongin di paragraf satunya pembaca lontar? Nggak ada kan? Dia cuma ngomongin etnis Sasak itu punya kebudayaan, salah satunya itu adalah naskah lontar. Tapi nggak pernah dijelasin nih di paragraf awal yang harusnya menjadi paragraf umum, paragraf deskripsi, dijelasin tentang pembaca lontar yang populer di Lombok. Berarti yang ini salah. Karena apa? Karena dia terlalu spesifik. Yang D, isi naskah lontar Lombok. Ada sih isi naskahnya. Isi naskahnya tuh ini ajaran akhlak, cerita, falsafah, upacara adat, keagamaan, dan solidaritas sosial. Tapi apakah itu doang yang dibahas? Sementara nih di yang paragraf kedua, ini kan paragraf satu, paragraf dua, paragraf tiga ya. Di paragraf kedua, dia ngomongnya tradisi membaca naskah lontar biasanya diselenggarakan pada acara tertentu. Acaranya apa aja nih, ada hitanan dan lain sebagainya. Naskah yang dibacakan beragam sesuai dengan acara, bla bla bla. Berarti yang ini juga salah karena terlalu spesifik terhadap satu hal. Oke,
Sekarang kita ke yang E. Perlunya pelestarian naskah lontar Lombok. Kalau ini kayaknya udah pasti enggak ya teman-teman. Karena ini tuh jatuhnya kalimat saran atau kalimat persuasif. Kalau misalkan kita udah ketemu kalimat kayak gini, itu bukan ide pokok dari bacaan. Jadi udah pasti langsung aja diabaikan. Berarti yang mana nih teman-teman jawabannya? Jawabannya yang B. Membaca naskah lontar sebagai tradisi di Lombok. Kita lihat nih, banyak banget kan gampangnya nih. Kata naskah, naskah, membaca naskah lontar. Tradisi membaca naskah lontar. Terus ini pembaca takepan, itu naskah lontar kan, pembaca takepan. Jadi di setiap paragrafnya diomongin tentang membaca naskah lontar. Berarti kita bisa simpulin kalau jawabannya yang B. Dan karena udah benar semua, berarti harusnya udah aman. Oke, next. Kita akan masuk ke inti bacaan di atas tuh yang mana sih kira-kira teman-teman? Oke. Kalau misalkan kita ngomongin yang atas ya. Membaca naskah lontar menjadi tradisi di Lombok. Sebenarnya benar sih ini. Harusnya. Karena dia membaca naskah lontar menjadi tradisi di Lombok. Tapi jatuhnya dia jadi kayak topik utamanya. Bukan inti dari segala bacaan yang ada. Berarti kayaknya kalau ini salah ya teman-teman, yang A ini. Karena kalau misalkan kita ngomongin inti bacaan, inti dari segala hal ini apa sih? Apa iya cuma membaca naskah lontar menjadi tradisi di Lombok? Itu kan terlalu umum ya ke sana. Itu maksudnya tadi ke ide pokok di sini. Tapi kan di sini kita ngomongin inti bacaan. Beda antara ide pokok dengan inti bacaan. Kalau ide pokok apa yang mau mereka bawa, kalau inti bacaan tuh kayak satu hal yang bisa ditarik benang merahnya dari bacaan yang ada gitu. Oke. Terus yang B, tradisi membaca naskah lontar sudah mulai ditinggalkan. Sebenarnya kalau kita ngomongin ini, ada nggak sih teman-teman di apa di paragraf ini kata yang menggambarkan tradisi membaca naskah lontar tuh udah mulai ditinggalkan? Kayaknya kalau aku lihat nggak ada ya kalimat ini. Dia cuma ngomongin tentang, oke ini ada yang nggak ada. Oke benar kan nggak ada. Berarti kalau nggak ada, ya udah abaikan aja. Masa inti bacaan faktanya nggak ada di bacaan? Sesimpel itu teman-teman. Oke lanjutnya. Naskah lontar memiliki banyak ajaran. Coba kita cari. Naskah lontar memiliki banyak ajaran. Enggak ya, kalau misalkan banyak ajaran, atau ini ya, naskah ini beraksara Jawa kuno, Jawa Bali, Sasak, dan Jejawan. Tapi kalau kayak gini, sebenarnya jatuhnya spesifik juga sih teman-teman. Karena di sini kita nggak ada ngebahas ajaran, cuma ngebahas dia beraksara Jawa kuno, Jawa, Bali, Sasak, Jejawan. Oh ini, sorry, ajaran di sini ya, akhlak, cerita, kosakata, upacara adat, keagamaan, dan solidaritas sosial. Tapi udah dibahasnya cuma satu kalimat aja teman-teman. Karena dibahasnya cuma satu kalimat, berarti yang ini juga salah. Karena dia terlalu spesifik. Karena nggak dibahas lagi. Nah, kita ke yang E. Pembacaan naskah lontar itu sudah lanjut usia. Ini salah teman-teman. Kenapa? Kalau salah? Karena di sini itu cuma disampaikan salah satu pembaca takepan yang relatif populer adalah Mimi. Mimi usianya udah lanjut 17 tahun, 70 tahun. Namun ia masih seringkali mendapat permintaan warga Lombok untuk membaca takepan. Nah, pembacaan naskah lontar sudah lanjut usia. Ini kan nggak dijelasin ya dia. Apakah yang populer atau semua atau gimana? Kan ini nggak jelas ya kalimatnya sebenarnya, belum lengkap. Jadi ini udah pasti salah karena dari faktanya aja pembaca naskah lontar sudah lanjut usia. Siapa pembaca yang dimaksud di sini? Apakah udah pasti nih? Kan pembaca naskah lontar banyak gitu kan. Nggak cuma Mini, tapi yang emang populer Mini. Berarti yang ini salah juga teman-teman. Jawabannya itu yang D. Nah, kenapa jawabannya yang D? Pasti bingung kayak pembaca naskah lontar dilakukan dalam acara tertentu.
Kalau kita lihat dari paragrafnya ya teman-teman, sebenarnya ini tuh banyak banget ngebahas tentang acara-acara untuk pembacaan naskah lontar. Kayak contoh nih, eh tradisi membaca naskah lontar biasanya diselenggarakan pada acara tertentu, seperti hitanan, murisang, ini dan ini. Naskah ini ngelanjutin kalimat sebelumnya nih. Naskah yang dibacakan pada beragam acara tersebut disesuaikan dengan permintaan yang punya hajat. Contoh dalam acara murisang, naskah yang dibacakan bisa Takepan Indrajaya. Dalam acara pernikahan yang dibacakan bisa naskah Dewi Rengganis. Terus takepan berisi bla 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 bla. Terus di sini ngebahas nih di paragraf tiganya. Pembaca yang relatif populer untuk meramaikan acara-acara, banyak banget kan kata acara di sini yang mereka selenggarakan, adapun upacara pembacaan naskah lontar demi terbuka untuk masyarakat umum sebagai bagian dari kegiatan pariwisata Lombok. Jadi emang paling banyak dia tuh ngebahas tentang naskah lontar itu biasanya dilakukan dalam acara tertentu. Dan gimana aja sih pembacaannya? Kapan sih? Siapa sih? Nah, oleh karena itu jawabannya yang D. Gimana? Aman nggak teman-teman semua? Atau masih bingung soal-soal nomor 4 ini? Aman? Oke, kalau aman. Oke, kita next ya. Aku ingetin lagi, kalau misalkan kalian nanti mau nanya, boleh banget buat langsung on mic aja, karena takutnya aku nggak baca chat. Oke, ini benar ya. Soal nomor 3 jawabannya yang B, soal nomor 4 jawabannya yang D. Oke, kita akan next ke soal nomor 5. Boleh dikerjain teman-teman 1 menit dari sekarang. Oke, 1 menit udah habis. Boleh dikirim jawabannya semua teman-teman. Oke, yang belum, ayo ditunggu. Thank you teman-teman yang udah mengirimkan jawabannya. Oke, karena kayaknya semuanya udah kirim jawaban, kita langsung aja bahas. Kira-kira yang mana sih? Oke. Di sini ditanya, pernyataan yang berhubungan dengan isi bacaan. Oke. Kalau kita tadi kan ngomongin pernyataan yang berhubungan, berarti kita ngomongin pernyataan yang benar. Pernyataan benar. Pernyataan benar itu adalah yang faktanya ada di teks. Ada di teks. Oke. Oke, kita cari satu-satu. Naskah lontar tergerus oleh kemajuan teknologi. Ini udah pasti salah ya, karena dari kata kemajuan teknologi aja nggak ada di sini. Kalau kita lihat nih dari paragraf 1, dia ngomonginnya kekayaan seni budaya, salah satunya naskah lontar, terus ajarannya apa aja, terus beraksara apa aja, terus abis itu keberadaan naskah ini kemudian melahirkan tradisi membaca naskah lontar. Terus kalau kedua, tradisi membaca naskah lontar itu biasanya diselenggarakan pada acara tertentu, terus dibacainnya itu sesuai permintaan, terus dalam acara urusan gimana, dalam
acara pernikahan gimana, terus Takepan Indrajaya itu berisi apa. Terus kalau kita masuk ke paragraf ketiga, salah satu pembaca Takepan yang relatif populer adalah Nari. Dia ngomongin tentang pembaca Takepan yang relatif populer, Nari atau Mimi. Usianya hampir 70 tahun, terus seringkali mendapat permintaan dari warga Lombok. Adapun upacara pembacaan naskah lontar ini terbuka untuk masyarakat secara umum sebagai bagian dari kegiatan pariwisata Lombok. Oke, kalau kita ngomongin seluruh paragraf, nggak ada yang namanya kemajuan teknologi apalagi tergerus. Jadi udah pasti yang nomor satu salah, yang A salah. Oke, yang B. Ada banyak naskah lontar yang teman-teman. Nggak ada satupun kalimat yang ngomongin tentang naskah lontar yang hilang. Atau kalau misalkan kalian menemukan, boleh banget buat chat karena panjang yang tadi kita baca, nggak ada yang ngebahas tentang naskah lontar yang hilang. Berarti yang B juga salah. Yang C, generasi muda sudah tidak tertarik membaca naskah lontar. Ini juga salah ya teman-teman, karena kita di sini nggak ada ngomongin generasi muda udah nggak tertarik gitu. Di sini sama sekali nggak ada pembicaraan tentang generasi muda. Jadi ini udah pasti salah. Yang D, Nari adalah salah seorang pembaca naskah lontar. Nah, ini ada nih teman-teman di paragraf ketiga kalimat satu. Salah satu pembaca takepan, takepan itu kan sama dengan naskah lontar, yang relatif populer itu adalah Nari. Berarti yang ini benar, tapi kita coba lihat dulu yang E. Ada lomba membaca naskah lontar. Nah, ini juga nggak ada ya teman-teman, nggak ada pembahasan soal lomba, jadi salah. Oke, jawabannya yang D. Mostly udah benar semua, jadi good job teman-teman. Kita, sorry, jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 6. Boleh dikerjakan 1 menit dari sekarang ya teman-teman. Apa? Oke, ini baru satu nih yang ngirim jawaban, teman-teman yang lain. Yuk boleh yuk dikirim jawabannya. Bingung ya, kira-kira perbaikannya yang mana? Oke, ayo boleh dikirim ya teman-teman. Oke, bentar ya teman-teman, BTW. Boleh dikirim dulu. Aku izin semenit bentar.
Oke, halo teman-teman. Sorry banget ya. Tadi aku ada urusan sebentar. Oke, ini udah pada jawab. Jawabannya ada dua yang berbeda. Jadi langsung aja kita cek jawabannya yang mana ya. Oke, di sini jawabannya antara B atau C. Oke, teman-teman. Di sini kan tulisannya kalimat yang dapat menjadi perbaikan kalimat 7 tuh yang mana sih gitu. Nah, ini hal yang perlu dipahamin dulu ya teman-teman, sebelum kita ngerjain soalnya. Ketika kita ngomongin tentang perbaikan dari kalimat, kita tuh enggak ngomongin ngubah satu kalimat jadi kalimat lain. Tapi kita itu di sini ngomongin ada kata atau tanda baca, tapi biasanya kata ya, tanda baca yang salah atau tidak sesuai dengan EYD. Oke. Nah, ketika kita ngomongin kalimat yang dapat menjadi perbaikan, itu kita ngomonginnya ini. Ada salah satu komponen yang salah. Jadi, jangan merubah kalimat yang udah ada. Jadi, udah pasti jawabannya tuh nggak akan beda jauh sama kalimat aslinya. Oke, langsung aja. Karena di sini kalimat 7, kita baca kalimat 7-nya nih, teman-teman. Pembelian S-400 oleh Turki tidak konsisten dengan berbagai komitmen-komitmennya terhadap NATO. Oke, kita coba lihat nomor satu. Pembelian S-400 kepada Turki tidak berkonsisten. Ini yang awal udah benar, teman-teman, tidak konsisten. Sorry. Tidak konsisten tuh udah benar ya. Kita nggak perlu tambahin imbuhan ber lagi. Jadi ini salah, karena ini malah merubah kalimatnya jadi salah gitu. Jadi lebih salah lagi. Oke, kita coba yang B. Oke, kita coba yang B. Turki tidak konsisten dengan berbagai komitmen-komitmennya terhadap NATO. Nah, ini juga salah ya, meskipun pertama dia menghilangkan pembelian S-400 oleh Turki. Itu udah hilang. Terus kedua, di sini tidak konsistennya benar, tapi di sini berbagai komitmen-komitmennya. Nah, kita perlu tahu teman-teman kalau misalkan berbagai itu menunjukkan lebih dari dua. Lebih dari satu, sorry. Sementara komitmennya, aku nulisnya gini aja ya. Itu juga nunjukin hal yang sama, teman-teman. Nunjukin lebih dari satu. Jadi ketika berbagai komitmen-komitmennya digabung, maka itu akan menjadi multi jamak. Karena ini kan jatuhnya kayak kata jamak nih, komitmen-komitmennya. Tapi ditambahin berbagai lagi. Jadinya nggak efektif, teman-teman. Kayak misal aku kasih contoh yang gampang itu, nggak efektif itu, misal sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Nah, kalau misalkan teman-teman ketemu kalimat kayak gini, itu pasti salah. Kenapa? Karena kita tuh memilih antara dua ini, sangat baik atau baik sekali. Karena maknanya sama. Maknanya apa? Lebih dari baik. Jadi sama kayak gini, berbagai komitmen-komitmennya. Berbagai komitmen atau komitmen-komitmennya aja. Jadi yang ini salah ya. Ini pilih salah satu. Pilih antara berbagai atau komitmennya. Komitmen, komitmennya. Pilih aja antara salah satu. Kira-kira yang mana? Jadi ini salah, kita kecek. Pembelian S-400 oke benar. Oleh Turki tidak konsisten benar. Dengan komitmen-komitmennya terhadap NATO. Nah, ini tuh kalimatnya sama persis sama nomor 7. Tapi dia menghilangkan ini. Berbagainya dihilangin sama dia. Dihilangin, dia memilih untuk pakai kata komitmen-komitmennya aja. Berarti harusnya yang C ini benar ya. Cuma kita hold dulu, kita lihat yang D sama E. D.
Pembelian S-400 oleh Turki tidak konsisten kepada NATO. NATO. Nah, ini tuh dia menghilangkan salah satu unsur kalimat, yaitu komitmen-komitmennya. Komitmen-komitmen ini hilang, nggak ada kata komitmen. Unsur komitmen. Kenapa dia nggak konsisten? Kan ini jadi pertanyaan. Oke. Yang E, Turki tidak konsisten dengan membeli S-400. Ini apa lagi ya teman-teman? Ini udah pasti salah banget karena banyak banget unsur kata yang hilang. Banyak unsur kata yang hilang. Jadi kalimatnya tuh nggak lengkap. Banyak unsur kata yang hilang. Berarti jawabannya bukan jawabannya yang C. Selamat. Sorry teman-teman. Hmm, jawabannya yang C. Oke, buat yang tadi masih salah, kira-kira udah paham belum kenapa bisa C jawabannya? Atau teman-teman yang lain udah paham, yang mungkin tadi nebak-nebak jawabannya? Oke, semoga udah pada paham ya teman-teman. Nanti kalau misalkan mau nanya, boleh langsung on mic aja. Ini bisa lihat di sini jawabannya yang C. Oke, boleh 1 menit dari sekarang kita kerjain lagi soal nomor 7. Oke, boleh teman-teman yang belum mengirimkan jawabannya, waktunya udah 1 menit. Boleh langsung aja teman-teman dikirimin jawabannya.
Oke, yang belum ayo segera dikirimkan guys jawaban. Oke, karena mungkin udah pada ngirim jawabannya. Buat yang belum nggak apa-apa, mungkin masih bingung ya. Oke, jawabannya ada A atau B di sini. A atau B itu apa? Kalimat dua atau lima. Oke. Nih, ini fakta yang perlu diketahui dulu ya teman-teman. Kita bicara soal faktanya dulu. Fakta, fakta itu apa sih? Fakta itu adalah hal yang tidak menyatakan keraguan-raguan, keraguan atau ambigu, ambiguitas, kalau nggak salah gitu, ambiguitas. Ketika kita ngomongin fakta, kita ngomongin hal yang pasti terjadi. Nah, ketika kita ngomongin fakta juga, ketika kita ngomongin faktanya, kita tuh nggak ada ngomongin, sorry, bilangnya apa? Kita nggak ngomongin sikap atau pernyataan dari seseorang, dari seseorang. Biasanya juga, ketika kita ngomongin tentang fakta, kita tuh nggak ngomongin apa ya, keputusan. Keputusan seseorang. Sama aja sih dengan sama sikap gitu. Ini yang harus kita eh, hal-hal yang tidak, duh, terus apa? Yang tidak menyatakan fakta. Wah, oke. Yang tidak menyatakan fakta tuh ada ini, sikap atau pernyataan dan keputusan seseorang. Biasanya tandanya ada kata mungkin, tapi kegampangan sih harusnya kalau ada kata ini ya. Mungkin atau kayak sepertinya. Lo kata-kata yang menunjukkan kemungkinan, sepertinya itu salah. Oke. Kalau tadi kita lihat, yang ini kan dia ada kalimatnya di sini kalimat satu yang paling utama ya. Satu nih. Amerika Serikat telah mengakhiri keikutsertaan Turki dalam program jet tempur F-35. Kalimat satu ini salah, teman-teman. Kenapa bukan fakta? Karena dia menunjukkan sikap atau pernyataan Amerika Serikat telah mengakhiri keikutsertaan Turki. Itu sikap dari Amerika terhadap Turki. Nah, ketika kita berbicara tentang sikap, itu sangat ambigu. Nggak ada fakta pastinya. Kayak apa yang aku omongin, apa yang kalian omongin, apa yang kita pikirkan, itu pasti ada keraguan tidak-tidaknya 1%. Jadi ketika kita udah melihat kayak, oh ini sikap ini pernyataan seseorang, udah pasti salah, langsung aja kita kecualikan. Yang kedua, keputusan itu merupakan, nih udah ada kata keputusan. Keputusan itu merupakan respon atas pembelian sistem pertahanan S-400 Rusia senilai 2,5 miliar dolar oleh Turki. Nah, ini sebenarnya hal yang perlu di note juga, nggak selalu, tapi mungkin bisa dijadikan catatan. Biasanya hal-hal yang tidak menunjukkan fakta itu juga berhubungan dengan uang atau harga. Kenapa? Karena ini 2,5 miliar nih udah angka pasti belum sih? Apakah ada angka belakangnya lagi? Atau ini dibuletin? Kan kalau dibuletin jadinya nggak pasti. Jadinya bukan fakta yang konkret kan? Maka ketika udah ada kata keputusan,
respons, terus ditambah ada angka kayak gini juga, udah pasti salah, kita abaikan saja ya. Yang tiga, Gedung Putih menyebutkan Turki akan tetap menjadi nih. Gedung Putih menyebutkan. Ini kan berarti pernyataan seseorang dari Gedung Putih. Ketika kita ngomongin pernyataan, balik lagi sama kayak sikap, itu hal yang sangat ambigu lah. Itu hal yang ambigu dan mana faktanya belum tentu bisa terbukti. Jadi kalau udah ngelihat kata menyebutkan pernyataan, kita aja ini bukan fakta. Fakta itu adalah sesuatu yang pasti dilakukan. Oke. Sekarang kita ngomongin empat, empat itu nggak ada, berarti kita ngomongin delapan, lima dulu ya. Sistem pertahanan S-400 buatan Rusia tersebut diterbangkan ke pangkalan militer ibu kota Turki Ankara. Nah, ini bisa fakta nih teman-teman, karena dia cuma nyebutin sistem pertahanan S-400 buatan Rusia itu diterbangkan ke pangkalan militer di ibu kota Turki atau Ankara. Itu sebuah statement gitu. Kalau misalkan, bukan statement, sorry. Itu sebuah informasi. Kalau misalkan di kalimat sebelumnya, pengumuman dikeluarkannya Turki dari itu muncul setelah kiriman pertama S-400 tiba di Turki. Ini kan fakta ya, ini ya. Setelah kiriman pertama S-400 tiba di Turki. Nah, ketika tiba, sistem pertahanan tersebut diterbangkan. Sorry, baterainya ternyata habis. Teman-teman. Nah, hmm, oke. Ketika di ketika dikirimkan, diterbangkan ke pangkalan militer di ibu kota Turki, Ankara. Nah, ini bisa jadi fakta nih teman-teman. Ini harusnya benar karena ini penjelasan dari pengumuman yang sebelumnya ada. Kalimat 8. Tindakan ini akan berdampak buruk. Berdampak buruk. Ini kan ambigu juga ya teman-teman. Fakta lapangannya nggak ada. Tahu dari mana gitu bisa berdampak buruk. Ini dia mengira-ngira tindakan ini akan juga kan ini belum terjadi. Jadi kalau ini udah pasti salah, berarti jawabannya yang sorry yang mana tadi? Yang ini, yang B. Oke, ini benar ya yang B. Oke, ini mau break dulu atau gimana? Soalnya sebenarnya udah tinggal tiga soal lagi, dua soal lagi sih guys. Habis itu aku udah selesai kok. Kira-kira kalian mau break atau mau lanjut? Karena tinggal dua soal lagi. Oke, boleh aja sih teman-teman. Kalau misalkan mau break dulu atau pada mau lanjut, mungkin boleh jawab yang lain deh. Alfa gimana Alfa? Halo Alfa, Alfa. Alfa udah Oh, keluar. keluar ya? Oke. Oh, siapa lagi di sini? Aulia gimana Aulia? Daripada ini sebelahnya yang ada les di Fasilkom Oh, oke jadi kan oke. kayak macam tryout gitu. Oh, oke oke. Ya udah. Em, berarti oh aku mau ikut UPA Betis. Oh, oke oke. Berarti ini gimana nih guys? Atau Ada apa ada? oh ada. Oke. Rektor ada nggak rektor? Ini ada rekornya kok, ada. Kalau misalkan aku lanjutin aja nggak apa-apa nggak ya? Soalnya kebetulan aku ada acara juga sih abis ini.
Ntar kalian lihat di reportnya aja ya. Kalau misalkan yang nggak merhatiin, nggak apa-apa nggak? Gimana? Rektor atau siapa guys? Ini deh mereka 10 menit aja. Oh, ya udah. Ini Kayak, gimana nih? Lanjut aja. ya enggak, Ini kata nggak ada. lu bermasalah nggak kalau misalkan kita dulu? Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mau break dulu juga. Cuma kayak nanggung gitu loh, soalnya 2 soal lagi habis kelar. Ya udah ini deh, bahas dulu aja dulu. Soalnya Oke, ada yang mau gue ya udah. omongin juga. Oh, oke, oke, oke. Ya udah. Atau gini guys, kita lebih cepet aja ya. Maksudnya kita bahas intinya aja. Nanti kalau kalian bingung atau apa, tanya aja sama aku di Discord. Sampai. Oke, boleh nih dikerjain bentar guys. Langsung jawab aja ya yang udah tahu jawabannya. Oke, teman-teman, karena udah, belum pada. Oke, boleh dijawab. B or C. Oke, atau B. Oh, oke. Oke, teman-teman. Ah, waduh, jatuh ya guys. Oke, langsung aja kita bahas ya. Jadi kalau kita ngomongin, oh ini ada masalah ini. Oke, oke. Kalau kita ngomongin tentang inti kalimat, kalau kita ngomongin tentang inti kalimat ya teman-teman, kita itu ngomongin pokok permasalahan yang menjelaskan topik kalimat secara umum. Jadi misal ada satu kalimat, intinya tuh apa sih? Pokok permasalahannya tuh apa? Biasanya kalian kan pasti pernah belajar SPOK kan? Atau POL. Subjek, predikat, objek, terus keterangan, atau mungkin pelengkap. Nah, biasanya kalau disuruh cari inti kalimat dari satu kalimat aja, kita cukup cari subjek, tambah predikat, tambah objek. Jadi kalau kalau dia punya keterangan atau pelengkap, gimana? Hapus aja. Kita hapus buat cari inti kalimat. Nah, oke, di sini kalimat tiganya, Gedung Putih menyebutkan Turki akan tetap menjadi mitra strategis yang penting dan bahwa kerjasama. Halo? Sorry, sorry, sorry. Oke. Oke. Maaf, maaf. Dan bahwa kerjasama keamanan akan berlanjut. Nah, kita tahu kalau misalkan Gedung Putih ini adalah subjek. Menyebutkan adalah predikat. Nah, ini adalah objek. Turki akan tetap menjadi mitra strategis yang penting. Lalu yang ini, sampai sini nih guys, itu adalah pelengkap. Berarti simpelnya jawabannya ya tinggal Gedung Putih menyebutkan Turki akan tetap menjadi mitra strategis. Karena kata
yang penting dan bahwa kerjasama keamanan akan berlanjut itu hanya pelengkapnya aja. Intinya Gedung Putih menyebutkan Turki akan tetap menjadi mitra strategis. Karena dia mitra strategis, berarti kerjasama keamanan pastinya akan berlanjut. Karena mereka apa? Karena mereka penting. Jadi bisa bedain kan mana yang subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan. Langsung aja kita cari. Yang A, Gedung Putih menyebutkan Turki tetap menjadi mitra strategis. Oke, ini benar. Turki tetap menjadi mitra strategis yang penting. Ini siapa? Siapa yang ngomong? Gak ada kan? Kerjasama keamanan akan berlanjut. Ini salah, ini keterangannya doang. Apa yang akan berlanjut? Gedung Putih menyebutkan Turki ngapain di sini? Terus yang terakhir, mitra strategis yang penting dan bahwa ini apalagi. Nggak ada subjek, nggak ada predikat, nggak ada objek. Ini nggak ada. Jadi jawabannya ya A. Oke. Sesimpel cari aja subjek, predikat, objeknya apa, habis itu langsung cari di kalimat yang mana yang benar. Atau kalau mau pakai seleksi ya tinggal cari. Ini misal, Turki tetap menjadi mitra strategis yang penting. Bagi siapa? Kerjasama keamanan akan berlanjut. Kerjasama apa? Gedung Putih menyebutkan Turki nyebutin apa gitu guys. Oke, paham ya semoga teman-teman. Nanti tanya aja kalau nggak paham jawabannya ya. Oke, kita ke soal terakhir dengan topik yang sama. Boleh biar abis ini kalian mungkin bisa istirahat. Atau kalau yang mau ngerjain soal lain juga. Semangat soal terakhir. Iya, betul. Inti itu harus lengkap. Eh, sorry, inti harus lengkap tuh gimana maksudnya? Boleh dijelasin? Atau inti kalimat harus oh lebih ke SPO-nya aja sih. Simpelnya cari subjek, predikat, objek ya. Keterangan nggak perlu karena ketika kita berbicara inti, kita kan ngomongin apa sih yang mau disampaikan oleh kalimat tersebut itu cukup di subjek, predikat, objek. Kalau ada keterangan atau pelengkap itu nggak perlu ditambahin. Jadi cari yang ada SPO-nya aja. Subjek, predikat, objek. Tuh. Sama-sama. Ayo dikerjain nih soal terakhirnya. Gampang ini, simpulan.
Ayo, belum ada yang jawab nih. Dijawab ya teman-teman. Udah 1 menit. Oke, ada yang jawab C. Yang lain jawabannya apa nih? C juga. Yang lain? C, Kak. Oke. Oke, ini mostly udah jawab C ya. Oke. eh Jawabannya kita kita di sini ngomongin tentang simpulan bacaan di atas. Hal paling gampang ketika kita ngomongin simpulan, cari dulu apa yang mau disampaikan oleh dia. Karena udah ada judul, nggak perlu lagi kita baca keseluruhan gitu ya. Kita baca dari judulnya aja. AS keluarkan Turki dari program jet tempur F-35. Ketika kita baca judul kayak gini, berarti pertanyaan kita adalah kenapa dikeluarin? Pasti pertanyaan kayak gitu kan. Kenapa? Kok bisa dikeluarin? Berarti kalau kita nyari simpulan dari bacaan kayak gini, kita cari alasan. Berarti yang kita cari adalah alasan. Kok nggak bisa ditulis ya? Oke. Alasan Turki dikeluarkan. Dikeluarkan. Oke, yang kita cari ini aja guys. Apa sih alasan Turki dikeluarin? Oke, yang pertama, Turki tidak akan menjual S-400 yang dibeli dari Rusia. Adakah kalimat itu? Pembelian S-400 oleh Turki tidak konsisten dengan berbagai komitmen-komitmennya. Sepertinya nggak ada ya guys kalimat Turki tidak akan menjual S-400 yang dibeli dari Rusia. Dan ini tidak menjawab. Jadi ini salah. Amerika Serikat memperingatkan anggota NATO untuk tidak jadi membeli S-400 dari Rusia. Nggak ada juga ya guys, kayaknya kalimat memperingatkan NATO untuk mengenai larangan pembelian dari Rusia. Pembelian, oh ini ada nih di sini. Para pejabat Pentagon memperingatkan kembali NATO itu mengenai larangan pembelian dari Rusia. Tapi larangan pembelian dari Rusia itu berbeda dengan tidak jadi membeli dari Rusia. Jadi ini salah ya guys. Karena kalau misalkan kita ngomongin para pejabat dari Pentagon atau Amerika Serikat memperingatkan kembali anggota NATO itu mengenai larangan pembelian dari Rusia dengan untuk tidak jadi membeli dari Rusia itu adalah konteks yang berbeda. Nggak bisa kita samakan dan kayaknya itu juga tidak menjawab ya teman-teman kenapa dikeluarin, kok bisa sih dikeluarin. Gitu. Nah, oke, kita dari yang E dulu berarti ya karena tadi katanya C sama D masuk ke alasan. Nih, Amerika Serikat akan tetap bekerja sama dengan Turki dalam program F-35. Kayaknya ini juga nggak menjawab ya. Ini nggak jadi alasan ya teman-teman. Ini lebih ke statement gitu ya. Oke, kita ke yang C. Pembelian S-400 merupakan pelanggaran komitmen Turki terhadap NATO. Nah ini ada nih teman-teman di kalimat ketujuh. Pembelian S-400 oleh Turki tidak konsisten dengan berbagai komitmen-komitmennya terhadap NATO. Tindakan ini akan berdampak buruk bagi integralitas Turki dengan sekutu. Hal inilah yang sebenarnya akhirnya bikin Amerika tuh marah gara-gara mereka tuh melakukan pelanggaran komitmen, tidak konsisten dengan komitmen-komitmennya. Tidak konsisten itu sama dengan tidak konsisten itu sama dengan gimana ya? Oh ya, sama dengan melanggar atau tidak memenuhi atau tidak tidak memenuhi. Nah, ya udah berarti karena dia melanggar atau tidak memenuhi berarti bisa jadi alasan. Tapi hold dulu kita lihat yang B. Pembelian senjata buatan Rusia terlarang bagi anggota NATO. Oke, kalau misalkan pembelian senjata buatan Rusia terlarang bagi anggota NATO, di sini berarti ada di para pejabat Pentagon memperlihatkan kembali anggota NATO mengenai larangan pembelian dari Rusia. Tapi apakah itu yang menjadi permasalahan utamanya? Ini kan kalau misalkan dia larangan bagi anggota NATO kan berarti maksudnya komitmen ya teman-teman sebenarnya. Ketika ada komitmen, maka itu ada dua hal.
yang harus dijalankan dan yang harus dihindari. Nah, kalau kita ngomonginnya terlarang, berarti kan masuk yang ini ya, teman-teman. Dan itu masuknya spesifik. Ini juga cuma anggota NATO. Dia nggak ada ngomongin Turki secara langsung. Sementara yang mau kita cari alasan Turki dikeluarin. Nah, berarti jawabannya yang C. Pembelian S-400 merupakan pelanggaran komitmen. Pelanggaran komitmennya itu menjadi suatu hal yang lebih umum dan juga ada Turki sebagai objeknya. Jadi jawabannya yang C gimana? Paham nggak teman-teman kenapa jawabannya C? Harusnya paham sih ya kalau tadi ini. Coba kalian. Paham? Oke. Oke guys. Mungkin karena waktunya juga udah lumayan lama, jadi kayaknya aku skip dulu yang ini. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, mungkin boleh langsung chat aku di Discord atau mungkin di Discord kita di room main roomnya, tag aja aku. Nanti aku bakal jawab. Atau kalian kayak punya soal-soal di DCK Fasya gimana tuh maksudnya tuh? Pokoknya kalau kalian punya soal nanti tag aku aja ya. Nama aku Sasef di grup. Nanti tag aku biar aku bantuin jawab kapanpun. Dan oke, karena udah mencapai akhir malah, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian udah bergabung di kelas literasi bahasa Indonesia hari ini. Silakan feel free buat tanya apapun ke aku kapanpun di Discord dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Thank you banget ya teman-teman udah join. Iya di DC-nya Kak Fasya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat. Boleh dikembaliin ke siapa? Rektor, ada rektor?